Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para ikhwatul iman, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dilimpahkan keberkahan, pertemuan yang dilimpahkan ilmu yang bermanfaat, juga pertemuan yang senantiasa dicurahkan ampunan serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hamba Allah yang sama-sama mengharap ampunan serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa melalui media elektronik ini. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk melanjutkan kajian kita, terutama kajian ini di Majelis Taklim Pondok Indah. Semoga seluruh peserta pengajian dan juga para penonton, para pendengar semua mendapatkan ampunan serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini akan membahas masih di surat Al-Baqarah ayat yang ke-190. Silakan yang akan menyimak surat Al-Baqarah ayat 190 ini. Dan terlebih dahulu sebelum kita memulai, seperti biasa kita baca dulu doa untuk talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Kita baca dulu sama-sama ayat 190 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Seperti biasa, setelah kita baca, kita akan sedikit membahas tentang ilmu tajwid dari ayat 190. Waqa mad tabi'i, tilu juga mad tabi'i, fi juga mad tabi'i, sabi mad tabi'i, lil. Nah, disebutnya lamul jalalah yang dibaca tarqiq. Jadi disebut dengan lamul jalalah dibaca tarqiq itu bila ada bacaan atau lafad Allah. Alternatifnya cuma dua. Kalau tidak tarqiq, ya tafkhim. Kalau yang tarqiq sebelumnya i. Kalau yang tafkhim, yang tebal, sebelum bunyinya a atau u. Fi sabilillah juga mad tabi'i. Hil di situ ada alif lam syamsiyah karena double lamnya. Ladzi juga mad tabi'i, yuqa mad tabi'i, tilu juga mad tabi'i, kum wa ada mim mati jumpa dengan waw disebut izhar syafawi. Wala mad tabi'i, ta'tadu mad tabi'i kalau diberhentikan, diwakafkan. Namun apabila kita coba disambung, wala ta'tadu i, maka berubah bukan lagi mad tabi'i tapi mad jaiz munfasil. Mengapa? Karena di depan disambut dengan alif hidup. In gunnah musyaddadah nallah. Nah, inilah yang disebut dengan lamul jalalah yang dibaca tafkhim. La tabi'i yuhibbul alif lam qamariyah mu'tadin mad arid disukun
cukup sekira untuk tajwid sepintas saja, dan kita akan melanjutkan dengan pelajaran berikutnya, tarjamah. Waqatilu, dan berperanglah kalian. Jadi ini sudah menjadi fi'il amar dari kata qatala yuqatilu bimakna mutawa'ah atau musyarakah. Artinya saling. Waqatilu, dan berperanglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah, alladzina, terhadap orang-orang yang karena ini menjadi subjek atau menjadi maf'ul. Alladzina yuqatilunakum, yang wajib kalian perangi itu di jalan Allah adalah orang-orang yang memerangimu. Wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Saya kira ayatnya jelas, diperintahkan untuk berperang di jalan Allah terhadap orang-orang yang memerangimu, yang memerangi kaum muslimin. Jadi umat Islam, orang-orang yang beriman diwajibkan untuk memerangi orang-orang yang memerangimu di jalan Allah. Jadi orientasinya, motivasinya adalah karena Allah, karena ingin menegakkan agama Allah, ajaran Allah. Namun jangan melampaui batas. Artinya kalau ada orang-orang yang tidak memerangimu, walaupun mereka kafir, mereka musyrik, itu tidak ada kewajiban untuk memerangimu. Dan di saat kalian memerangimu, dilarang untuk melampaui batas. Maksudnya gimana nih? Maksudnya jika mereka memerangimu misalnya dengan cara menyiksa, membunuh, melecehkan agamamu, itu harus timpal, tidak boleh melebihi, tidak boleh melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang melampaui batas. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, tergambarlah bahwa yang namanya berperang itu konsekuensinya cukup tinggi. Kemudian persiapan dalam rangka untuk berperang itu pun harus mempersiapkan dengan berbagai macam bekal, minimal fisik sehat. Di saat mau berperang, ada peralatan, ilmu, strategi. Insya Allah nih, para polisi, para tentara sudah tahu ilmunya kalau untuk berperang. Jadi dalam ayat-ayat seperti ini yang memerintahkan untuk berperang menunjukkan bahwa umat Islam tuh harus kuat, harus sehat, bahkan bukan cuma sehat fisik, sehat ekonomi, sehat ilmunya, akalnya, rohaninya, harus menjadi bekal untuk berperang. Karena menghadapi musuh yang begitu kuat ini, kalau kita lemah fisik, lemah ekonomi, lemah ilmunya, lemah ibadahnya, apalagi kalau lemah akidahnya, lemah imannya, belum berperang juga sudah lari.
Nah, para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, yang dimaksud pula dengan ayat ini, jangan sampai ada sebuah pemahaman begitu ketemu dengan orang-orang yang memerangimu langsung kalian bunuh. Bukan begitu. Yang kita bunuh, yang kita hapuskan adalah perbuatannya, bukan manusianya. Bahkan nanti akan dijumpai pada ayat yang berikutnya. Jadi dari ayat yang ke-190 kita mendapatkan pesan dari Allah. Satu, tetap menjadi seorang yang beriman wajib untuk berperang. Memerangi orang-orang yang memerangimu. Jika ada orang-orang yang tidak memerangimu, tidak wajib untuk diperangi. Tapi catatannya fi sabilillah, di jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kebenaran Allah. Dan ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para pengikut beliau ketika beliau berada di Makkah. Konsekuensinya, subhanallah, beliau ingin dibunuh, beliau ingin diusir, beliau sering disakiti, beliau sering dihina. Namun setelah beberapa lama kemudian, beliau hijrah ke Madinah. Sejak hijrah ke Madinah ini, dengan izin Allah, ternyata nanti dijelaskan di dalam surat At-Taubah bahwa saat itu Allah memberikan karunia kepada kaum muslimin dengan jatuhnya Mekah. Bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin, bisa dikuasai. Sehingga Masjidil Haram, Baitullah ini, umat Islam pada saat kurang lebih 8 Hijriah setelah beliau hijrah, itu kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bisa menunaikan ibadah dengan leluasa. Tidak seperti sebelumnya. Bahkan saat itu dibikin sebuah perjanjian antara umat Islam, kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Dengan perjanjian agar tidak saling menyerang, tidak berperang. Nah, dari ayat yang ke-190 sudah mendapatkan pesan dari Allah. Kita wajib untuk berperang di jalan Allah. Menegakkan agama Allah. Semata-mata niatnya karena Allah. Harus menggunakan kekuatan fisik yang kuat, ilmu yang kuat, akidah yang kuat, keimanan yang kokoh, tentu saja ekonomi pun harus kuat. Perang itu menggunakan kendaraan. Saudara-saudara, kalau boleh saya contohkan ini. Bila dalam sebuah majlis taklim, kemudian para pesertanya kebetulan Allah berikan kelebihan menggunakan kendaraan sehingga berderet itu di depan majlis taklim, kendaraannya. Pasti orang-orang yang sekitarnya, terlebih orang-orang kafir, akan melihat, hebat ya orang-orang Islam itu, ternyata kaya tuh, mereka bisa gentar. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Allah perintahkan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkanlah kalian berdasarkan kemampuan kalian, kendaraannya, ekonominya. Kalau kalian, penampilan kalian seperti itu, kuat, kokoh, mereka tuh gentar. Jadi ini perintah Allah. Kemudian ayat yang ke-191. Waqtuluhum. Nah, mulai diawali kembali dengan perintah
dengan fi'il amr, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Kalau tadi berperanglah kalian, kalau sekarang dan bunuhlah oleh kalian mereka itu. Haitsu tsaqiftumuhum, dimanapun kalian berjumpa dengan mereka. Satu. Yang kedua, wa akhrijuhum, dan usirlah mereka min haitsu akhrajuhum, min haitsu akhrajukum, maaf, dari arah mana mereka yang pernah mengusir kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih besar, lebih sadis minal qatli, dari pembunuhan. Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka indal masjidil haram, di sekitar Masjidil Haram. Tidak dibenarkan untuk mengadakan peperangan, terlebih setelah dibikin perjanjian dengan kaum musyrikin. Karena intinya Islam ini sebenarnya, agama Islam ini, dinul Islam ini mengajak orang supaya damai. Tidak mengajak untuk berperang. Bahkan dilarang kalian memerangi mereka kalau mereka tidak memerangimu. Namun jika diperangi, wajib kalian perangi. Itu pun tidak boleh melampaui batas pada ayat sebelumnya. Jadi indahnya Islam itu sesuai dengan namanya al-Islam, dari kata aslama yang artinya damai, yang artinya selamat. Agama yang mengajak kepada kedamaian, kepada keselamatan. Kalau bisa yang namanya peperangan fisik itu, kalau bisa jangan ada. Karena itu merupakan fitnah. Fitnah ini artinya tuh sebuah peristiwa yang menimbulkan kekacauan, kegaduhan, membunuh, merampok. Itu namanya fitnah. Jadi tidak heran kalau tadi disebutkan di tengah ayat, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, para hamba Allah ikhwatul iman yang dirahmati Allah, ayat ini pun jangan sampai dipahami begini. Dan bunuhlah mereka dimanapun kalian berjumpa dengan mereka. Sehabis belajar surat ini, ayat ini, ketemu dengan orang kafir, langsung kita bunuh. Ini salah. Bukan situasinya. Ini dahulu. Kalau hari ini ingin dipraktekkan ayat-ayat seperti ini, jelas bukan orangnya, tapi perbuatan syirik, perbuatan yang kufur, kemaksiatan, kedurhakaan, kefasikan, kemunafikan itu wajib kalian perangi. Agar tidak banyak menimbulkan fitnah. Agar situasi ini aman. Saat ini sedang dilanda dengan fitnah berupa virus. Sekali lagi, kondisi ini semua adalah izin Allah. Yang wajib kita takuti bukan karena virusnya, tapi karena kepada Allahnya yang wajib kita takuti. Bukan berarti tidak takut dengan virusnya. Waspada kita wajib. Ikhtiar, usaha untuk mengantisipasi makhluk ini tetap harus kita usaha, upaya. Tapi takut kepada Allah di atas segala takut kepada selain Allah. Karena dia adalah salah satu makhluk Allah. Jadi tidak usah panik, tidak usah galau, tidak usah gundah. Tetap waspada untuk mengantisipasinya. Nah,
Jadi ayat yang ke-191 ini perintahnya, satu, bunuhlah mereka di saat dimanapun kalian berjumpa dengan mereka. Ini adalah perbuatannya, amaliyahnya. Amaliyah orang-orang kafir. Bentuk kekufuran, kemusyrikan, syirik, kefasikan, kemaksiatan dimanapun kalian jumpa, bunuh, hapuskan. Yang kedua, wa akhrijuhum, keluarkanlah mereka, buang, min haitsu akhrajukum, dari arah mana yang pernah mereka mengusir kalian. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, benar bahwa fitnah ini bukan fitnah seperti yang digunakan dalam bahasa Indonesia, menceritakan kejelekan orang dengan tidak ada bukti disebut dengan fitnah. Bukan itu. Al-fitnatu yang dimaksud dalam Al-Quran adalah biasanya bentuk beraneka kekacauan, kerusuhan, keonaran. Ya, contohnya tadi dengan membunuh, dengan banyaknya berbagai macam perbuatan-perbuatan maksiat, itu pun termasuk al-fitnah. Bahkan hingga bila seorang anak tidak lagi taat kepada orang tua, ini fitnah. Bila seorang istri sudah tidak lagi taat kepada suami, ini juga merupakan fitnah. Jadi fitnah ini beraneka ragam. Minum-minum, berjudi, berzina, membunuh, memperkosa, mencuri, merampok, membegal. Ini pun berbagai macam fitnah. Dan itu dampaknya jelas lebih sadis, lebih keras daripada pembunuhan. Kalau membunuh hanya personal. Kalau timbul beraneka bentuk kemaksiatan, kedurhakaan, ini akan menjadi virus bagi yang lain. Ini bahayanya. Maka Allah sebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatli. Jadi Islam menghendaki agar berbagai macam kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan ini hilang. Dan itu harus kita bunuh. Bukan manusianya, tapi perbuatannya. Kemudian ada pesan berikutnya dari Allah ayat 190 ini, wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian memerangi mereka indal masjidil haram, di sekitar Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram ini dulu sebelum Futuh Mekah, sebelum ditaklukkan oleh kaum muslimin, sebelum dikuasai oleh umat Islam, Masjidil Haram terutama Ka'bah Baitullah ini seringkali digunakan ibadah oleh kaum musyrikin dengan menunaikan tawaf mereka. Jadi ada tawaf. Namun tawaf yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu dengan bertelanjang, sama putarannya 7 kali, cuma tidak ada sehelai benang pun yang melekat pada tubuh mereka, murni telanjang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan bercampur baur dengan mereka yang bertelanjang, beliau tidak berangkat, justru mengutus Abu Bakar untuk menjumpai mereka, bahwa mereka tidak diperkenankan untuk melaksanakan tawaf dengan telanjang. Jadi diberikan kesempatan saat itu kurang lebih 4 bulan dalam sebuah perjanjian, dan itu diabadikan dalam surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Jadi di sini ada larangan tidak boleh memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fi, sehingga bila mereka memerangi kamu di dalam Masjidil Haram tersebut, di sekitarnya. Jadi kalau mereka memerangi wajib. Jadi diusahakan agar indal Masjidil Haram ini tidak timbul kekacauan, tidak timbul perang, tidak timbul saling bunuh-membunuh. Fa in qatalukum, nah jika mereka memerangimu,
mereka yang mulai, dan biasanya begitu. Orang-orang kafir itu selalu memulai, walaupun diadakan perjanjian, diadakan gencatan senjata seperti akhir-akhir ini. Selalu merekalah yang melanggar janji tersebut. Jadi kata Allah, fa in qatalukum, jika mereka menyerangmu, memerangimu, faqtuluhum, bunuhlah mereka, maka bunuhlah mereka. Dibenarkan walau di sekitar Masjidil Haram kalau mereka memerangimu. Kalau mereka tidak memerangi, jaga harta mereka, jangan menimbulkan kekacauan. Kadzalika jazaul kafirin, yang seperti demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang kafir. Bayangkan andai kata mereka memerangimu, kemudian tidak diperangi gara-gara ada di sekitar Masjidil Haram, apa yang terjadi? Kalah kaum muslimin, lemahlah umat Islam. Makanya oleh Allah diberikan penegasan, jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Bahwa kaum muslimin itu harus mempunyai sikap biar tidak dilecehkan, biar tidak dianggap remeh oleh orang lain. Nah tadi, bila kondisi kita kaum muslimin ini dalam keadaan kuat, apalagi bersatu, berjamaah, tidak dengan bercerai-berai, ekonominya juga kuat, kebersamaan umat Islam juga kokoh, saling tolong-menolong antar umat Islam juga nampak, saling bantu-membantu di dalam kebaikan juga indah, ukhuwah Islamiyah juga terpelihara di antara kaum muslimin dengan tidak membeda-bedakan warna kulit ataupun partai, golongan, kelompok. Ini yang ditegaskan dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian, hai kaum muslimin, kepada tali Allah, kepada Islam, jami'an, seraya bersatu, atau dalam bahasa Arabnya seraya berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah hai kalian umat Islam bercerai-berai. Karena di saat umat Islam bercerai-berai, mereka mudah mengadu domba antar kelompok, antar golongan, antar partai. Mereka orang-orang kafir senang semakin banyak golongan, semakin terpecah belah, semakin bercerai-berai. Mereka orang-orang kafir, kaum musyrikin yang membenci Islam, mereka semakin mudah, semakin senang untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Namun Allah akhiri dengan ayat yang ke-192, fa inil tahau, maka jika mereka berhenti, artinya tidak lagi memerangi, mereka juga bisa mereda memerangi kalian, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi diharapkan siapa tahu di kalangan orang-orang yang kafir, kaum-kaum musyrik, orang-orang yang fasik yang selama ini memerangi kalian, membenci kalian, mungkin di antara mereka ada orang yang ingin bertaubat, terkesan dengan Islam, tertarik dengan Islam karena perilaku kalian. Siapa tahu di antara mereka ada yang ingin bertobat. Innallaha ghafurun, Allah Maha Pengampun, rahimun, Allah Maha Penyayang. Demikian 3 ayat untuk pertemuan kali ini yang bisa kita kaji. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Dan seperti biasa, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.